Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sudah membahas mengenai, baiklah kita sudah sebelumnya sudah membahas tentang bagaimana fisiologis dari komposisi cairan dan elektrolit. Selanjutnya kita masuk kepada eh, apa tindakan keperawatan untuk eh, mengatasi masalah gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa gangguan cairan dan elektrolit itu terdiri atas dua bagian, yaitu isotonic imbalance dan osmolar imbalance. Nah, isotonic imbalance ini terjadi karena adanya pengeluaran cairan dan elektrolit dalam uh, konsentrasi yang bersamaan. Jumlah yang keluarnya itu sehingga cairan yang keluar itu bersama dengan elektrolit. Nah, ini menyebabkan konsentrasi cairan di dalam tubuh tidak mengalami perubahan. Ya, nah itu terdiri atas dua bagian, defisit volume cairan dan kelebihan volume cairan. Sedangkan osmolaritas imbalance ini adalah terjadinya terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara pengeluaran cairan dan elektrolit. Bisa saja jumlah elektrolit yang keluar itu lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah cairan. Nah, itu kita kenal dengan dehidrasi dan overhidrasi. Kondisi dehidrasi ini biasanya terjadi karena uh, cairan di dalam intrasel itu konsentrasinya mungkin lebih tinggi daripada ekstrasel, cairan ekstrasel, sehingga cairan dari pembuluh darah itu dia berpindah uh, ke intrasel. Nah, itu mengakibatkan mm, yang berpindah hanya cairan saja, ya. Nah, uh, jadi biasanya dehidrasi osmolaritas imbalance ini terjadi karena sel kekurangan cairan yang menyebabkan cairan dari ekstrasel itu harus masuk ke dalam intrasel. Sedangkan kondisi overhidrasi ini adalah kondisi saat uh, kondisi plasma itu mm, terlalu encer, ya. Biasanya disebabkan karena jumlah cairan yang banyak, ya. Kalau misalnya ada orang yang tenggelam atau orang yang minum terlalu banyak, nah itu bisa menyebabkan osmolaritas imbalance, ya, overhidrasi. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang defisit volume. Kita hanya fokus saja pada defisit volume cairan dan kelebihan volume cairan karena kondisi ini yang banyak terjadi. Nah, defisit volume cairan terjadi saat tubuh kehilangan cairan dan elektrolit pada proporsi yang sama. Ya, biasanya uh, cairan hilang dari bagian intravaskular, ya, terjadi hipovolemia. Penyebabnya karena pengeluaran cairan akibat lewat kulit, ginjal, dan gastrointestinal, ya. Bisa karena buang air kecil yang terlalu banyak akibat efek samping dari obat, atau diare, atau karena keringat yang berlebihan. Nah, penyebab lain itu bisa diakibatkan karena kurangnya intake cairan, ya, misalnya kondisi pasien yang berpuasa atau ada pembatasan atau ketidakmampuan untuk meminum, misalnya pasien kelemahan atau setiap kali minum itu pasiennya muntah terus. Nah, jadi itu bisa jadi penyebab kurangnya intake cairan pada pasien. Penyebab selanjutnya adalah perdarahan, ya, bisa perdarahan di dalam lambung, perdarahan karena uh, luka atau karena kecelakaan. Terus ada lagi karena perpindahan cairan ke third space syndrome. Nah, apa itu third space syndrome? Third space syndrome itu adalah kondisi saat cairan berpindah dari ruang intravaskular ke rongga yang tidak dapat diakses, misalnya rongga peritoneum, rongga perut, ya, atau dalam rongga pleura. Tes sindrom ini yang paling terkenal itu adalah ASIV test atau adanya pengeluaran uh, penumpukan cairan pada rongga perut, ya. Uh, Terjadi lewat dua fase, bisa terjadi karena kehilangan cairan atau karena proses reabsorpsi. Proses reabsorpsi ini biasanya terjadi pada pasien DBD, ya. Jadi kalau pada pasien DBD itu ada kondisi di mana dia kehilangan cairan, jadi cairannya berpindah ke plasma akibat permeabilitasnya meningkat. Tapi pada fase berikutnya, pada waktu fase pemulihan, cairannya itu jadi hmm, kembali lagi ke dalam pembuluh darah. Nah, apa manifestasi klinis pada pasien defisit volume cairan? Pasien merasa lemah dan haus, ya. Terus kurang berat badan. Jadi kalau misalnya terdiri atas tiga bagian, ya, ringan, sedang, dan berat. Nah, kalau ringan itu misalnya berat pasiennya itu misalnya 50 kilo. Nah, eh, dalam satu hari dia kehilangan berat badan mungkin secara drastis pada waktu yang sama, ya.
Misalnya kita dengan jam 8 pagi nih, misalnya beratnya 35. Jam 8 pagi besok itu beratnya cuma 34. Nah, itu dia sudah masuk dalam kategori eh, kehilangan berat badan ringan ya, dehidrasi ringan. Terus kurangnya intake, kurang dari output. Nah, ini kita dapat datanya dari apa? Dari eh, balance cairan. Penurunan turgor kulit ya. Turgor kulit itu bisa kita ukur dengan mencubit kulit pada bagian perut atau pada bagian tangan ya. Jadi kalau bagian perut kita jepit dengan kedua tangan, nah turgor kulit yang baik elastis itu dia segera kembali ke bentuk semula begitu dilepaskan cubitannya. Nah, tapi pada pasien dengan dehidrasi, biasanya turgor kulitnya menurun karena volume cairannya berkurang. Akibatnya ketika kita cubit, dia lambat balik ke bentuk semula. Jadi kayak pipih gitu. Itu penurunan turgor kulit. Nah, kondisi penurunan turgor kulit ini sering kita lihat pada pasien-pasien lansia ya. Coba kalau misalnya nenek-neneknya itu dicubit tangannya atau bagian perutnya, nah itu baliknya lambat. Itu kita bilang turgor kulitnya tidak elastis. Terus suhu tubuh di bawah normal ya, jadi suhu tubuhnya bisa di bawah 36,5. Nadi cepat dan lemah. Nadi yang kita periksa itu pada nadi pada bagian pergelangan tangan. Postural hipotensi. Nah, postural hipotensi ini adalah perasaan pusing pada waktu kita berubah posisi. Misalnya dari tidur ke duduk, dari duduk ke berdiri, terus tiba-tiba pandangan terasa gelap, pusing. Nah, itu kemungkinan adalah postural hipotensi. Terus adanya penurunan waktu pengisian kapiler. Jadi waktu pengisian kapiler itu bisa kita periksa dengan uh, menekan bagian kuku kita sampai berwarna putih. Nah, setelah itu kita lepaskan. Normalnya dia secara perlahan langsung kembali ke warna merah ya. Hmm, Normalnya itu kurang dari uh, 1 detik itu kita sudah kembali ke warna normal. Nah, tapi kalau pada pasien dengan sirkulasi yang jelek, itu pada pasien defisit volume cairan, maka waktu pengisian kapiler yang kita bilang tetap kembalinya kuku berwarna merah itu dalam waktu lebih dari 2 detik. Terus penurunan tekanan vena sentral biasanya kita hitung dengan alat khusus. Nah, penurunan volume urin kurang dari 30 ml per jam. Jadi kalau eh, misalnya berat pasiennya itu eh, kita pasang kateter ya, kita pasang selang pada uretranya. Nah, eh, dari waktu terakhir dia buang air kecil itu jumlahnya 1 jam itu kalau kita kuras uretranya itu isinya sekitar 30 mili. Jadi kita bisa harapkan bahwa kalau pasien terakhir, jadi pemakaian pemasang kateter itu tujuannya adalah untuk mengetahui jumlah urin pasien secara cepat. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan terapi cairan pada pasien, nah, kita mulai terapi cairan sekarang. Nah, tanda bahwa dia itu terapi cairannya bagus, berespon itu dalam 1 jam dia sudah ada produksi urinnya 30 ml. Atau kalau misalnya kita amatin dalam 2 jam itu sudah ada 60 ml urinnya. Kalau misalnya dalam waktu 2 jam dia belum menghasilkan urin, maka volume cairannya kita bisa anggap belum terpenuhi. Terus peningkatan berat jenis urin ini dari pemeriksaan lab ya. Normalnya dia lebih dari normalnya itu sekitar 1,030. Nah, kalau misalnya dia lebih dari 1,030 berarti urinnya pekat, pekat ya, tentunya dia kekurangan cairan. Terus peningkatan kadar hematokrit. Nah, hematokrit ini berkisar antara uh, 3, 37 sampai 45%. Nah, kalau misalnya dia meningkat tandanya cairan urinnya, darahnya itu, plasmanya itu sedikit ya, jadi darahnya cenderung lebih kental. Nah, tandanya plasmanya sedikit. Terus peningkatan basal urin nitrogen itu dari pemeriksaan lab. Nah, apa tata laksananya? Yang pertama, pada pasien monitor tanda-tanda kekurangan cairan. Apa saja tanda-tanda kekurangan cairan? Yaitu tadi ya, nadinya lemah dan cepat, terus ada postural hipotensi, terus urinnya kurang dari 30 ml per jam, terus eh, berat badannya terjadi penurunan berat badan sebanyak 1 kilo dalam 1 hari. Nah, itu
uh, harus kita lihat. Jadi tindakan monitor tanda-tanda kekurangan cairan ini tindakannya nggak hanya satu ya, ada banyak. Kapilari refill untuk mesin kapiler ya, terus turgor kulit juga harus kita lihat. Nah, di sini ada ya turgor kulit. Terus monitor berat badan dan tanda-tanda vital tadi ya. Terus monitor intake dan output ya. Kalau misalnya intake-nya kurang daripada outputnya berarti dia kekurangan volume cairan. Monitor pemeriksaan lab, hematokrit tadi, terus BUN, terus berat jenis urin juga harus kita periksa. Terus berikan cairan lewat oral atau intravena ya. Eh, Berapa jumlah cairan yang akan kita berikan? Ada yang namanya standar cairan rumahan. Nah, nanti saya akan bahas ya di slide berikutnya. Bisa saya jelaskan ini. Terus berikan perawatan mulut. Kalau misalnya pasien nggak dirawat mulutnya, dia nggak akan mudah untuk minum ya. Jadi kita perlu melakukan perawatan mulut. Terus cegah terjadi kerusakan kulit. Kalau kulit itu rusak, maka akan mengakibatkan pasiennya uh, kehilangan barrier tubuh yang akan mempercepat terjadinya penguapan. Nah, untuk diagnosa uh, selanjutnya itu adalah diagnosa kelebihan volume cairan. Ya, Uh, kelebihan volume cairan terjadi akibat cairan elektrolit bertahan di dalam ekstrasel. Ya, jadi dia tetap tertahan di dalam pembuluh darah. Bisa terjadi hipervolemia ya, eh, terlalu banyak transfusi atau minum yang terlalu banyak. Terus bisa diakibatkan karena peningkatan kadar natrium. Misalnya terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung garam. Ya, natrium itu sifatnya menarik cairan sehingga kalau kadar natrium terlalu tinggi ada di dalam cairan plasma maka dia akan menarik cairan di intrasel. Penyebabnya adalah peningkatan konsumsi natrium ya, kayak tadi garam, klorida, kemudian cairan intravenous yang terlalu cepat. Jadi infusnya kecepatan harusnya hanya habis dalam 500 cc itu habisnya dalam 4 jam, 2 jam sudah habis. Nah, itu bisa mengakibatkan kelebihan volume cairan. Terus pada pasien dengan penyakit seperti penyakit jantung, pasien dengan penyakit ginjal, hati ya, sirosis hepatis, Cushing syndrome ini uh, adalah sindrom akibat kebanyakan mengkonsumsi steroid. Nah, manifestasi klinisnya kebanyakan kebalikan dari kekurangan cairan. Ya, jadi ada peningkatan berat badan. Nah, berat badan ini harus kita timbang pada waktu yang sama, tempat yang sama, dan timbangan yang sama. Jangan sampai berat badan pasien ini kita timbang di waktu yang berbeda, karena dalam satu hari terdapat variasi dari berat badan. Jadi, kalau kita menimbang berat badan pasien, itu harus ditimbang di tempat yang sama dan waktu yang sama ya. Dan tentu saja timbangan yang sama dan yang paling penting adalah orang yang sama. Terus jumlah intake-nya harus lebih kebanyakan pada pasien dengan kelebihan volume cairan itu intake-nya lebih banyak dari output. Terus ada takikardi. Takikardi ini nadinya cepat dan kuat. Terus peningkatan tekanan darah, jadi ada uh, TD-nya ya, terjadi peningkatan. Terus distensi vena jugularis, nanti ada pemeriksaannya. Ada suara napas tambahan dyspnea, RELS ya. Hmm, Terus ada dyspnea. Dyspnea ini sesak napas pada waktu berbaring. Jadi pasien hanya bisa bernapas itu pada kondisi duduk. Terus perubahan status mental, bukan berarti pasiennya gila ya, enggak. Tapi pasiennya misalnya dari sadar jadi menggigil, dari menggigil ke tidur dalam, dari tidur dalam menjadi koma. Itu namanya perubahan status mental. Ah, Tata laksananya sama ya, kebalikan. Monitor tanda-tanda kelebihan cairan, tadi ya ada peningkatan berat badan, intake lebih banyak daripada output, ya, terus takikardi, terus monitor adanya edema. Nanti saya jelaskan gimana memonitor edema. Monitor suara napas untuk melihat adanya suara napas tambahan yaitu REAS. Ya. Terus monitor intake dan output, monitor pemeriksaan lab, berikan posisi Fowler. Nah, terutama pada pasien-pasien yang high Fowler ya, terutama ya. Kita kan sudah belajar tuh kemarin.
berikan obat-obat antidiuretik. Nah, obat-obat antidiuretik ini adalah untuk mengeluarkan cairan dari dalam tubuh. Contohnya adalah lasik. Nah, biasanya ngasih itu sini dokter. Kita hanya memberikan saja. Terus batasi intake cairan, terus intake makanan yang mengandung garam atau natrium ya. Terus cegah terjadinya kerusakan kulit. Nah, ini adalah rata-rata jumlah cairan masuk pada pasien oral biasanya sekitar 1.200 sampai 1.500, dari makanan sekitar 1.000, terus sebagai metabolisme itu sekitar 2.400 ya. Nah, ini adalah outputnya, output rata-rata lewat urin itu kebanyakan 1.400 sampai 1.500 ya. IWL itu sekitar 700 sampai 800. Terus keringat itu 100, bahwa feses itu 100 sampai 200. Sehingga kalau kita lihat antara input rata-rata input dengan output itu ada variasi sekitar positif ya. Positif 300 ya, 200 sampai 300. Sehingga balance mungkin yang bisa kita tolerir itu ya antara 200 sampai 300 positif. Ini standar IWL sudah kalian lihat pada waktu praktikum. Nah, ini adalah jumlah pengeluaran cairan. Jadi 10 kilo pertama itu kebutuhan cairan kita ini adalah cairan rumatan. Ini adalah dasar kita untuk menentukan terapi cairan kepada pasien, kebutuhan cairan pasien. Jadi ini adalah cara menghitung cairan pasien. Nah, tolong perhatikan pada poin ini ya. Jadi 10 kilo pertama itu kebutuhan cairannya adalah 100 mililiter per kilogram, per kilogram berat badan. Untuk 10 kilogram kedua itu adalah 50 mililiter per kilogram berat badan. Dan untuk 10 kilogram berikutnya dan berikutnya dan berikutnya itu adalah 20 mililiter per kilogram berat badan. Sehingga kalau misalnya dia anak yang berusia 6 kilo, di sini kita lihat dia akan membutuhkan 600 mililiter per hari. Kalau misalnya dia 14 kilo, maka 1.000, karena 1.000 itu 10 kilo pertama ya, 1.000 ditambah, eh ini kan sisanya 4, 10, 14 kurang 10, 4 ya, 4 kali 50. Jadi 1.000 tambah 200, 1.200 mililiter per hari. Kalau dia 25 kilo, maka 1.000 untuk 10 kilo pertama, 500 untuk 10 kilo kedua, ditambah dengan selisihnya. Jadi 25, selisihnya kan ada 5 ya, di atas 20, 5 kali 20 itu 100, jadinya 1.600 mililiter per hari. Nah, jika kita sederhanakan rumusnya seperti ini. Jadi kalau berat badan pasien itu 1 sampai 10 kilo, maka rumusnya adalah 100 kali berat badan pasien. Kalau berat badannya di atas 10 kilogram, maka 1.000 ditambah dalam kurung berat badan pasien dikurang 10 kali 50. Ya, 50 mililiter. Kalau dia di atas 200 kilogram, maka rumusnya adalah 1.500 dikali berat badan pasien dikurang 20 dikali 20. Nah, jadi kalau misalnya kita buat eh kita buat soal ya, misalnya tentukan kebutuhan 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 cairan pasien dengan berat badan 50 kilogram. Misalnya sorry, 56 kilogram. Maka rumusnya kita pakai rumusnya ini. Kita pakai rumusnya ini ya. Nah, jadi sama dengan 1.500 500 ditambah. Nah, berat badan pasien berapa? 56 dikurang 20. 20. Terus ini dikali dengan 20 mililiter. Dapatnya sama dengan 1.500 ditambah 56 kurang 20 berapa? Jadinya 36 ya. 36 kali
Ya, 36 ya. Ya, 36 kali 20 mililiter. Sehingga dapatnya 1.500 ditambah 72 kan? 36. 720 mililiter. Jadi sama dengan kebutuhan cairan pasiennya 2.220 mililiter. Jadi kebutuhan cairan pasien dalam 24 jam. Nah, jika misalnya pasiennya sedang dirawat gitu ya, pasiennya sedang dirawat, ya hanya mampu minum eh, misalnya 620 mililiter. Maka sisanya dipenuhi lewat infus, yaitu sebanyak 1.000. Yaitu sebanyak 1.600 mililiter. Nah, jadi yang 1.600 inilah yang kita uh, jumlah infus yang harus didapatkan oleh pasien dalam 24 jam. Nah, mudah-mudahan kalian paham ya. Nah, ini adalah edema tadi yang saya bilang. Salah satu tanda kelebihan cairan adalah adanya edema. Nah, edema ini bisa ada di mana-mana ya. Dia biasanya ada di jaringan yang longgar, yaitu pada mata, terus pada kaki, dan pada pergelangan kaki dan sakrum. Nah, penyebab edema itu adanya peningkatan tekanan hidrostatik kapiler, penurunan osmolaritas serum itu biasanya karena ada masalah gizi, kurang protein, ya, penyakit hati, dan peningkatan permeabilitas kapiler, reaksi inflamasi. Biasanya itu terjadi pada kondisi Benji itu juga bisa ya. Nah, ini contoh edema. Nah, ini bengkak pada kaki, terus pada mata, bibirnya bengkak, dan pada pergelangannya. Normalnya kan kayak gini, terus pada merah edema itu kayak gini, sedangkan moderate atau severe yang berat itu seperti ini. Nah, kalau kita lihat, kita mau tes edema itu dengan cara melihat pitting edema atau edema tekan. Nah, caranya dengan menekankan jari pada bagian yang edema itu, ya. Nah, dan kalau misalnya jarinya diangkat, itu akan ada bekas pada kulit. Biasanya dia akan kembali selama 30 sampai 60 detik. Tapi kalau tidak kembali dalam 1 menit, maka derajat edema itu kita bisa nilai. Ya, dari positif 1 sampai positif 4. Positif 1 itu kalau ditekan itu yang tinggal itu 2 mililiter, itu positif 1. Positif 2 itu kalau misalnya 4 mililiter. Positif 3 itu kalau misalnya 6 milimeter. Positif 4 itu kalau kedalamannya itu adalah 8 milimeter. Itu yang dikenal dengan pitting edema. Ini adalah cara untuk menilai seberapa berat edema. Nah, eh, kita udah belajar tentang tanda-tanda dan masalah keperawatan pada pasien dengan gangguan cairan. Nah, manajemen keperawatannya itu meliputi pengkajian, pembuatan diagnosa keperawatan, intervensi, dan implementasi. Kita bahas sekilas satu-satu. Pengkajian pada pada masalah cairan, pengkajian status cairan pasien itu merupakan tanggung jawab perawat. Nah, pengkajian itu meliputi 3-4 aspek. Pengkajian riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan klinis, dan pemeriksaan lab. Nah, kita lihat satu-satu. Untuk pengkajian riwayat kesehatan, apa yang kita kaji adalah riwayat penyakit pasien, riwayat pengobatan, dan riwayat faktor lain yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhan cairan. Riwayat penyakit pasien, ada beberapa penyakit kronis dan akut yang dapat berisiko untuk mengalami gangguan keseimbangan cairan. Contoh, penyakit jantung, penyakit ginjal, diabetes mellitus, Cushing syndrome, kanker, gangguan nutrisi ya, anoreksia nervosa, bulimia. Terus kondisi akut yang lain yaitu adalah gastroenteritis, uh, gejala apa, trauma kepala, terus riwayat operasi,
terus adanya demam. Terus untuk obat-obatan, terutama pasien yang mengkonsumsi diuretik dan kortikosteroid. Diuretik itu contohnya adalah lasik tadi ya. Terus kortikosteroid itu dexamethasone atau nonsteroid antiinflamasi drug seperti paracetamol. Nah, ketiga zat ini dapat mengakibatkan kelebihan volume cairan atau kekurangan volume cairan ya pada pasien. Terus tindakan tertentu seperti kemoterapi, mendapatkan terapi infus, terus mendapatkan makanan lain NGT ya, terus ada ventilasi mekanik itu adalah faktor yang mempengaruhi tindakan yang dapat mempengaruhi keseimbangan cairan pada pasien. Nah, faktor lain seperti usia dan kebiasaan makan dan minum itu juga mempengaruhi uh, konsumsi keseimbangan cairan pada pasien. Terus selanjutnya kita juga harus tanya bagaimana caranya kita tahu, kita harus tanyakan sama pasien obat apa yang dikonsumsi, apakah pasien mengikuti tipe diet tertentu, adanya perubahan nafsu makan, adanya perubahan frekuensi dan warna urin, apakah ada masalah seperti muntah, diare atau konstipasi, atau adanya pengeluaran cairan abnormal, perubahan berat badan dan adanya edema. Tadi saya sudah jelaskan. Nah, pemeriksaan fisik ini silakan dilihat ya. Kita lihat warna kulit, temperatur, kelembapan, dan turgor kulitnya penting kita lihat karena kita bisa nilai dari sana. Terus mata, adanya cekung atau adanya edema. Kalau cekung menandakan kekurangan cairan, edema menandakan kelebihan cairan. Terus ada yang namanya fontanel pada anak-anak ya, cekung atau cembung. Terus kondisi jantung ya, bagaimana pengisian kapiler pada capillary levelnya tadi ya. Terus bagaimana kecepatan kecepatan pernapasan dan bagaimana tingkat kesadaran pasien. Tadi kalau pasien udah kekurangan perubahan status mental itu tandanya kelebihan cairan. Nah, ini adalah tanda untuk memeriksa faktor pengisian kapiler atau capillary refill. Tadi saya sudah jelaskan juga. Nah, ini adalah fontanel ya. Ini fontanel. Kalau dia kurang cairan, ini fontanelnya cekung ya, tanda dia bahwa dia kekurangan cairan. Kalau dia kelebihan cembung ya. Biasanya kita baru lihat pada bayi. Terus untuk pemeriksaan klinis, tadi ada saya bilang ya, pemeriksaan fisik, riwayat tadi sudah, pemeriksaan fisik itu tadi ya, dilihat dari kepala hingga kulit, terus pemeriksaan klinis ya, lihat berat badan, tanda-tanda vital, dan intake output. Nah, tanda-tanda vital kita ukur, kalau sudah belajar, intake output juga sudah dibahas. Nah, berat badan pasien, pemeriksaan berat badan kuncinya adalah adanya perubahan mendadak eh, sebanyak 1 kilo dalam 1 hari ya, itu tandanya ada masalah. Nah, untuk mendapatkan hasil yang tepat itu pasien harus ditimbang pada waktu yang sama setiap hari dengan pakaian yang sama dan alat ukur yang sama. Nah, ini adalah gejala kelebihan dan kekurangan cairan jika dilihat dari tanda-tanda vital ya. Kalau suhu tubuh meningkat, tandanya kekurangan cairan. Kalau pasiennya takikardia, tandanya kekurangan cairan. Harus bisa. Volume nadi lemah, defisit. Kalau dia menguat, kelebihan. Gangguan elektrolit kalau dia tidak teratur denyut nadinya tandanya ada gangguan elektrolit. Terus gangguan pernapasan, gangguan keseimbangan asam basa. Tekanan darah menurun itu kalau ada kondisi kekurangan cairan dan kalau meningkat pada kondisi kelebihan cairan. Bisa intake output, saya sudah bahas di praktikum. Nah, intake ini apa saja juga sudah kita bahas. Output apa saja juga sudah, WA sudah. Nah, WM itu 20 kilo pakainya ya. 20 kilo. Jadi kalau dia beratnya 60 kilogram, maka iurannya 1 hari itu adalah 20 kali 60, yaitu 1.400, 1.200. Nah, kalau dia anak-anak, ya WA-nya satuannya beda ya. Kalau pada anak-anak itu 40 cc. Jadi kalau pada anak-anak ini berapa dari 20 kali 40. Jadinya 800. Ini pemeriksaan elektrolit ya. Kita lihat. Nah, pemeriksaan elektrolit ini adalah menunjukkan nilai dari elektrolit serum. Artinya dia melihat elektrolit pada ekstrasel.
Kita bisa lihat ya, sodium itu 1235 sampai 145, potasium 35 sampai 5. Ya, sebagaimana halnya sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa kation utama pada cairan ekstrasel itu adalah natrium, sedangkan kalium itu adalah kation utama pada cairan intrasel. Sodium ini adalah natrium, potasium ini adalah kalium. Ini adalah nilai hematokrit normal. Hematokrit menunjukkan kadar kekentalan pada darah ya. Jadi normalnya 37 sampai 47. Kalau dia di atas 47, maka pasien kemungkinan kekurangan cairan. Osmolaritas serum itu adalah antara 280 sampai 300 miliosmol. Jadi ini adalah osmolaritas yang paling menggambarkan osmolaritas cairan plasma. Ini harus dihafal ya. Karena suatu cairan kita katakan sesuai dengan cairan tubuh kalau osmolaritas cairan itu berkisar antara 240, 280 sampai 300. Nah, defisit keperluan tadi sudah saya bilang ya, defisit volume cairan, kelebihan volume cairan, defisit volume cairan untuk kekurangan cairan, kelebihan volume cairan untuk kelebihan cairan, dan resiko defisit volume cairan kalau misalnya ada faktor risiko. Tujuannya adalah mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, mempertahankan keseimbangan elektrolit intrasel dan ekstrasel, juga mencegah terjadinya kerusakan kulit dan masalah neurologis pada pasien. Tata laksanaannya adalah penggantian cairan dan elektrolit yang hilang, modifikasi diet sesuai dengan kebutuhan pasien, berikan suplemen elektrolit oral jika perlu. Nah, ini contoh ya, elektrolit, terus Pocari Sweat, ada macam-macamnya, Gimaison, dan sebagainya. Terus lakukan modifikasi intake cairan. Rencanakan waktu konsumsi cairan dengan pasien, identifikasi jumlah cairan yang akan dikonsumsi pasien, letakkan minum pada tempat yang bisa dijangkau. Nah, ini penting. Jadi kalau kita mau menentukan intake pasien, kita harus bilang, kayak tadi kan, kita hitung tadi tuh, berdasarkan cairan uh, rumus tadi tuh ya. 10 kg pertama, 10 kg 20, 10 kg kedua, dan 10 kg selanjutnya. Setelah kita dapatkan misalnya jumlahnya, maka kita beritahu pada pasien ya, Pak, Bapak diharapkan untuk bisa minum misalnya. Jadi kita langsung kasih tahu nih, misalnya ada botol aqua, botol air mineral yang isi 600 gitu ya. Kita isi botol air mineral itu, kita letakkan di dekat pasien, dikasih pipet, terus kita bilang, Pak, hari ini Bapak hanya minum dari botol ini saja ya, Pak. Sehingga, dan harus Bapak habiskan. Sehingga kita tahu target, pasien juga tahu berapa target minuman yang akan dicapai. Dan yang terutama, letakkan minuman itu pada tempat yang bisa dijangkau pasien. Jangan jauh ya. Karena pasiennya kadang nggak boleh turun dari tempat tidur. Kadang dia sendiri. Jadi harus diletakkan dekat dengan pasien. Pada pasien yang dibatasi jumlah cairan, kita juga harus bilang berapa jumlah yang boleh diminum oleh pasien. Misalnya ibu hanya boleh minum satu hari 1 botol air mineral ini ya ibu. Ya. Terus kita sehingga kita bisa minta pasien untuk berpartisipasi dalam mencatatkan jumlah minum. Nah ini jenis-jenis cairan pengentu intravena ya. Cairan yang paling populer yaitu adalah cairan isotonik, di mana tadi saya bilang ya jumlah osmolaritasnya sama dengan cairan tubuh. Jadi antara 200, berkisar antara 280 miliosmol sampai 300 miliosmol. Ya. Beda-beda dikit nggak apa-apa, tapi ya sekitar itu ya. Nah, cairan isotonik itu ada 0,9 NaCl, 0,9 atau NaCl 0,9% atau normal salin. Ini adalah cairan fisiologis. Nah, selain itu ada yang namanya laktat ringer atau ringer laktat. Terus ini adalah 5% dextrose in water atau D5W atau kita bilangnya glukosa 5%. Itu sama aja ya. Jadi tiga cairan ini adalah cairan yang biasa untuk mengganti cairan intravena. Nah ya, kalau pasien itu masalahnya adalah uh, isotonic imbalance, maka cairannya itu adalah cairan isotonik. Nah, tapi kalau dia dehidrasi, overhidrasi, atau yang tidak seimbang itu adalah kadar elektrolitnya bukan cairannya, maka kita bisa pakai cairan hipertonik dan cairan hipotonik. Ya, hipotonik ini adalah 0,45 normal salin, normal salin atau 1/3 normal salin, sepertiga normal salin. Sedangkan cairan hipertonik itu adalah gabungan, ya. Normal salin tambah dextrose 5%.
Ringer laftar ditambah dextrose 5%. Jadinya dia cairan hiper. Ini contoh cairan fisiologis, kita bisa lihat di sini osmolaritasnya sekitar 308 miliosmol ya. Jadi dia sama osmolaritasnya dengan cairan tubuh. Ya, terus ini adalah ringer lactat. Ini juga cairan isotonik. Komponen cairan infus itu ada macam-macam. Ada isinya Aquades, ada elektrolit esensial yang berisi natrium, kalium, dan klorida seperti NaCl. Sumber energi seperti dextrose 5%, dextrose 10%, 20%, dan 40%. Nah, yang dextrose 5% ini adalah cairan fisiologis atau ya, tuh. Terus uh, karakter basa itu kalau misalnya pasiennya ada asam basa ya, kita berikan bikarbonat, laktat, dan asetat. Ah, itu kurang lebih kalau ini kalian silahkan baca aja. Nah, sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.